Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di podcast Voice of B2SA. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Ibu Dr. Sri Nuryanti, STPMP. Dan selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Baik. Selamat pagi semuanya. Pengalaman beliau bekerja pada tahun 2002 sebagai peneliti muda di Kementerian Pertanian, kemudian sebagai ahli ekonomi di Association for Natural Rubber Producing Countries atau ANRPC di Kuala Lumpur, kemudian peneliti madya dari tahun 2010 sampai 2018 di Kementerian Pertanian. Dan sebelum menjadi direktur, beliau menjadi atase pertanian di KBRI Tokyo pada tahun 2018 sampai 2022. Baik, Bu Dir, topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah terkait dengan izin edar, Bu Dir. Nah, kenapa dan apa itu sebenarnya izin edar, Bu? Ya, makasih Pak Bams. Jadi izin edar itu merupakan izin untuk menunjang kegiatan usaha para pelaku usaha. Ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk melakukan registrasi pendaftaran seluruh pangan yang ada di peredaran sebagai bentuk jaminan pangan yang ada di peredaran sudah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Oh, baik. Nah, pasti karena pemerintah itu konsen terhadap itu, pasti ada dasar regulasinya begitu, Bu Dir ya. Nah, dasar regulasi yang mendasar ini apa kira-kira, Bu? Karena sangat konsen sekali pemerintah saat ini untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan terkait dengan izin edar, khususnya PSAT atau pangan segar asal tumbuhan. Ya, jadi ada dua regulasi yang mendasari tentang kewajiban izin edar ini. Yang pertama adalah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Pada pasal 38 di ayat 2 disebutkan bahwa setiap pangan segar asal tumbuhan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan, berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran. Nah, selanjutnya terkait untuk tadi saya sampaikan bahwa izin edar ini adalah untuk menunjang usaha, maka ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, di mana dengan adanya pemberian izin edar ini maka setiap pelaku usaha harus wajib patuh mendaftarkan produknya dan akan tera dengan nomor izin edar sebagai bentuk jaminan keamanan mutu pangan. Baik, bagaimana sebenarnya dari sisi pemerintah tentunya melakukan pengaturan izin edar ini, Bu? Ya, jadi izin edar ini wajib bagi seluruh operator pangan yang terlibat dalam rantai pangan, baik itu dari tingkat produksi, penyimpanan, pengolahan, dan tentunya peredaran. Jadi inilah orang-orang yang tunduk patuh pada perizinan ini, dan pemerintah sendiri sebagai regulator wajib menerapkan kepada seluruh pelaku usaha ini memastikan mematuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga kita hadir dengan segala regulasi untuk menjamin keamanan mutu pangan ini termasuk dari aspek ketertelusarannya, sehingga kalau terjadi suatu kejadian akibat dari ketidakamanan pangan maka bisa dilacak dari sumbernya. Hal ini juga penting bagi masyarakat untuk tahu bagaimana izin edar ini masih berlaku atau tidak, sehingga dalam website Badan Pangan masyarakat bisa melihat pangan yang sudah ada izin edarnya itu sudah berlaku sampai kapan, sehingga bisa dilihat, masyarakat bisa mengunjungi website Badan Pangan di sistem informasi pangan. Di situ ada sistem informasi pangan segar asal tumbuhan, bisa dilihat di dalam portal tersebut kapan izin edar itu diterbitkan dan kapan habis masa berlakunya. Itu adalah bentuk kontrol dari masyarakat itu sendiri tentang kewajiban izin edar dari para pelaku usaha yang ditegakkan oleh pemerintah. Berarti sangat penting sekali, Bu, ya. Ini ya. Ya,
Jadi masyarakat harus tahu kalau baik. membeli pangan harus yang ada izin edarnya. Betul. Itu artinya sudah terjamin keamanan dan Jaminan mutunya. keamanan pangan. Kalau tidak ada izin Ya, edarnya, harap-harap cemas. Ya, baik. Baik, kemudian ini Bu, peran izin edar ini bagi pelaku usaha tentunya. Dan bagaimana masyarakat untuk mengakses itu gitu. Ya. Jadi layanan izin edar ini diberikan kepada pelaku usaha mendaftar secara online dalam online single submission. Pelaku usaha bisa mengunggah ya seluruh dokumen yang disyaratkan kita sebut lampiran teknis. Nanti setelah diunggah di portal OSS tersebut, para auditor akan melakukan kajian review lampiran teknis yang disyaratkan sehingga jika telah terpenuhi maka kita akan merekomendasikan untuk diterbitkan izin edar dan dari pihak operator di BKPM akan menerbitkan izin edarnya. Baik, kemudian ini Bu Dir, kadang kan masyarakat juga bingung gitu ya, izin edar, jenis-jenis izin edar itu banyak sekali. Nah ini khusus untuk PSAT tentu pangan segar asal tumbuhan mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat apa saja sih sebenarnya itu. Ya, jadi pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional dengan Dinas Pangan yang menangani bidang pangan di provinsi hingga kabupaten kota di seluruh Indonesia sebagai otoritas kompeten keamanan pangan adalah sebagai regulator dalam bentuk penjaminan ini. Kita terbitkan di tingkat pusat di otoritas kompeten keamanan pangan pusat adalah perizinan izin edar untuk pangan segar asal tumbuhan dari luar yang impor ya Bu ya? Yang asalnya dari impor. Baik. Lalu kalau yang diproduksi di domestik itu izin edarnya diterbitkan oleh otoritas kompeten keamanan pangan di provinsi. Daerah. Ya, jadi namanya PD, pangan domestik, pangan dalam. Nah, yang diproduksi oleh UMKM, usaha kecil dan mikro, pangan segar ini izin edarnya namanya PDUK. Oh, ada lagi ya Bu ya? Iya, jadi baik. mereka bisa melakukan aplikasi permohonan izin edar ini di otoritas kompeten keamanan pangan di kabupaten kota. Prosesnya sangat sederhana dan tidak ribet, jadi kita mohon masyarakat pelaku usaha yang kecil mikro yang melakukan usaha pangan segar ini untuk bisa berkomunikasi aktif dengan dinas pangan di kabupaten kotanya sehingga seluruh pangan di kabupaten kota di seluruh Indonesia ini juga sudah teregistrasi. Oh, baik. Berarti ada keperpihakan kepada mikro kecil kembali lagi ya Bu ya? Ya, sejak adanya lebih mudah gitu. Kemudahan izin berusaha ini, pendaftaran registrasi untuk PDUK usaha kecil dan mikro ini meningkat tajam Pak Bang. Baik. Nah kemudian ini Bu, mungkin masyarakat juga ingin tahu, wah itu paling cuma berapa sih gitu kan? Artinya sampai dengan saat ini jumlah dari izin edar itu mungkin bisa kita sampaikan kepada masyarakat, apakah sudah lumayan masif atau bagaimana? Nah ini masyarakat harus tahu karena bagaimanapun itu program, karena opini masyarakat terkadang terhadap program pemerintah itu kan agak sedikit ini, tapi dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Pangan tentunya di sini harapannya dan bisa kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat berapa sih sebenarnya yang sudah kita lakukan terkait dengan izin edar ini. Artinya yang sudah teregistrasi baik itu produk dari luar maupun dari dalam itu. Ya. Jadi alhamdulillah sejak adanya pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan kemudahan ini dengan layanan OSS juga yang bisa diupload, diunggah dan diunduh sendiri oleh pelaku usaha sampai dengan hari ini sudah tercatat sekitar 20.000 izin edar. Ya, dari di seluruh Indonesia dari OKKPD Kabupaten Kota Pak sampai provinsi dan juga kita yang di pusat. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini memang terus mengalami peningkatan tajam khususnya yang PDUK yang sebelumnya memang belum ada datanya, belum teregistrasi. Dengan adanya layanan OSS ini dan penerbitan izin edar yang dipermudah ini, persyaratannya ini peningkatannya demikian tajam. Baik, saya kira obrolan atau bincang singkat kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Mungkin ada semacam closing statement dari Ibu, kata-kata singkat
terkait dengan izin edar ini? Jadi kami menghimbau dari Badan Pangan Nasional menghimbau kepada para pelaku usaha agar patuh kepada regulasi mendaftarkan seluruh produk pangan yang Bapak Ibu usahakan. Jika Bapak berusaha di level kecil dan mikro, silakan menghubungi otoritas kompeten keamanan pangan di kabupaten kota. Sedangkan Bapak bisa bila mengedarkan pangan di lintas kabupaten kota dan diproduksi dari domestik, silakan menghubungi otoritas kompeten keamanan pangan di level provinsi. Jika Bapak dan Ibu melakukan impor atau pengolahan ulang, pengemasan ulang, maksud saya, untuk pangan yang berasal dari luar, produk segar, silakan menghubungi kami di Badan Pangan Nasional.